Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di SMK Pasundan Tanjung Sari. Anak-anakku siswa baru SMK Pasundan Tanjung Sari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan mandat untuk menyampaikan sedikit materi mengenai kesadaran hukum. Oke, ketika kita berbicara kesadaran hukum, tentunya hal tersebut sudah sangat lumrah sekali kalian dengar. Karena di negara ini, negara Indonesia, tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar, dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Ketika kita membicarakan kesadaran hukum, maka berdasarkan literasi yang Bapak baca, terdiri dari dua kata, yaitu kesadaran dan juga hukum. Kesadaran itu timbul dari seseorang ketika dia dapat mengontrol sepenuhnya jiwa atau rohani dan jismaninya atau raganya. Maka itu bisa disebut sebagai kesadaran. Dalam sebuah literasi hukum, kesadaran itu diartikan sebagai aku manusia dan kami manusia. Mungkin dari dua hal tersebut dapat diacukan kepada pernyataan Bapak tadi, bahwa kesadaran adalah di mana seseorang dapat mengendalikan jiwanya dan raganya secara penuh. Kemudian hukum adalah bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai yang berlaku di kehidupan bersosial ini, sehingga kita dapat mengetahui letak dari suatu keadilan. Ketika kita berbicara mengenai hukum, maka hal yang terlintas adalah sesuatu yang menurut kita yang awam adalah sesuatu yang tidak berujung. Karena hukum yang begitu banyak sekali, yang hampir tidak mungkin diisikan ke dalam pemikiran manusia sepenuhnya. Hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum adat maupun hukum yang berlaku di negara Indonesia, ataupun hukum internasional. Oleh karena itu, ketika Bapak membaca literasi yang berkaitan dengan hukum, maka ada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat masyarakat mengenai apa yang dimaksud hukum. Ada yang menyebutkan bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan. Ada yang menyebutkan hukum adalah kaidah. Ada yang menyebut bahwa hukum adalah petugas hukum. Ada juga kelompok masyarakat yang menyebutkan bahwa hukum adalah proses
pemerintah. Kemudian ada juga kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Nah, terlepas dari pendapat tersebut, ketika kita menjalankan proses hukum, maka sering ada dua hal yang muncul. Ya. Yang pertama adalah perasaan hukum, dan yang kedua adalah kesadaran hukum. Dan ketika ini terjadi, mungkin kita merasa apakah perasaan hukum dan kesadaran itu sama atau berbeda? Oke, perasaan hukum ini mungkin jarang ya ditemui di daerah perkotaan, walaupun memang secara tidak sadar ada. Tapi Bapak contohkan, menurut pendapat Bapak dan pandangan Bapak mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan hukum. Misalkan ketika kita pergi ke daerah perkampungan di mana hukum norma adat di sana itu masih sangat dipertahankan. Misalnya ada yang disebut sebagai hutan larangan, di mana semua masyarakat sepakat bahwa tidak ada yang boleh menebang atau memanfaatkan lahan hutan tersebut untuk pertanian, atau bahkan memanfaatkan hutan larangan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan kehidupan bagi masyarakat tersebut. Dan apabila hal tersebut dilanggar, maka hukum adat akan menghukum orang tersebut. Misalkan siapapun yang menebang kayu di hutan itu harus dicambuk misalkan, atau membayar denda 100 juta untuk satu pohon. Nah, itu adalah suatu aturan berdasarkan penilaian masyarakat yang semerta-merta timbul secara spontanitas dan terus berulang-ulang selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hingga beratus-ratus tahun, dan menjadi sebuah nilai ketetapan di kalangan masyarakat tersebut. Sedangkan kesadaran hukum adalah hal yang menjadi suatu perasaan tadi atau penilaian-penilaian masyarakat tersebut yang dikaji secara ilmiah oleh para ahlinya, dan itu termasuk ke dalam suatu hal yang benar, maka disetujuilah menjadi sebuah aturan hukum dan disadari oleh setiap masyarakat. Apabila kita menebang pohon ya, di hutan larangan, maka akan menerima denda ya sebesar 100 juta rupiah. Nah, itu adalah salah satu contoh ya dari perasaan hukum dan kesadaran. Bapak di sini berpendapat ya bahwa hukum merupakan suatu konkretisasi ya, atau hal konkretnya atau faktanya dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga pencapaian hukum tersebut adalah bagaimana cita-cita masyarakat terhadap nilai-nilai hal tersebut itu tercapai. Misalnya itu kan, kenapa seorang pencuri harus dihukum 1 tahun penjara? Itu kan bukan arti bahwa setiap pencuri itu harus dihukum 1 tahun penjara ya, bukan itu cita-cita dari masyarakat. Tapi cita-cita dari kita, misalkan dari kita sebagai masyarakat, termasuk mungkin kalian, bahwa dengan adanya aturan tersebut maka seseorang tidak berani untuk mencuri itu, atau ketika akan mencuri ya setidaknya berpikir 2 kali karena ada ancaman di sana
Sehingga yang menjadi cita-cita utamanya adalah bukan menghukum seseorang itu, tetapi terciptanya suatu kondisi yang kondusif yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, dari hal yang tadi Bapak contohkan, ya, maka kita dapat melihat bagaimana hukum dari tahun ke tahun, mungkin dari era ke era itu bertambah, ya, atau mengalami suatu perubahan ke lebih sempurna, gitu kan. Jadi kalau awal mungkin mengenai pasal pencurian itu tidak detail sekarang, gitu kan. Nah, ketika sekarang sudah mulai berubah zaman, maka hukum pun ikut berubah mengikuti nilai-nilai masyarakat terhadap hukum itu. Layak gak untuk tetap seperti itu atau harus ditambahkan, gitu kan. Nah, makanya hukum itu memang berasal dari penilaian masyarakat, benar atau salah, pantas atau tidak, gitu kan. Maka ketika kita berbicara mengenai kesadaran hukum, ya, itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi tidak bisa kita lihat, gitu kan. Tetapi seseorang tersebut dapat gak, gitu kan, menciptakan suatu kondisi di mana dia tidak melabrak atau melanggar norma-norma yang pantas di masyarakat atau nilai-nilai yang pantas di masyarakat. Misalnya begini, kita sudah tahu bahwa narkoba itu dilarang. Kita sudah tahu bahwa berzinah itu dilarang. Kita sudah tahu bahwa bolos sekolah itu dilarang. Kita sudah tahu bahwa tawuran itu dilarang. Kita sudah tahu bahwa membuli seseorang itu dilarang, misalkan. Nah, ketika kita sudah tahu yang salah itu, bisa gak kita tidak melanggar nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat itu? Nilai-nilai yang itu tidak pantas, bisa gak kita mencegahnya? Ketika kita sudah dapat mencegah hal tersebut, ya kan, kita tidak terjerumus ke dalam dunia hitam seperti mengkonsumsi narkoba, kita tidak terjerumus ke dalam seks bebas, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut sudah memiliki kesadaran hukum. Walaupun kesadaran hukum itu dibagi ke dalam dua fase. Jadi ada sadar hukum terendah dan ada sadar hukum tertinggi. Makanya Jainuddin Ali itu dalam suatu literasinya mengatakan bahwa kesadaran hukum itu harus dipengaruhi oleh faktor-faktor. Apakah masyarakat ini mengetahui, gitu kan, hukum tersebut? Kemudian apakah masyarakat itu memahami hukum tersebut? Dan apakah masyarakat mentaati peraturan hukum tersebut? Dan juga apakah masyarakat menghargai, gitu kan, terhadap hukum yang berlaku tersebut? Kenapa seperti itu? Karena seperti yang pertama itu pengetahuan hukum. Ketika seseorang itu tidak mengetahui aturan mengenai hukum, maka ya sudah, kita sudah tidak bisa menyalahkan lagi karena dia memang tidak tahu. Tetap saja walaupun dia tidak tahu, hukum
akan tetap ditegakkan. Oleh karena itu, pentingnya kita semua, apalagi sebagai generasi muda, untuk mempelajari mengenai pengetahuan hukum. Ya, walaupun kita bukan orang hukum, bukan sarjana hukum, tetap sebagai warga negara yang baik, kita pun harus mengetahui aturan-aturan dasar, baik itu hukum yang berlaku di negara kita, hukum internasional, ataupun hukum yang paling sederhana yang ada di masyarakat, termasuk hukum yang mungkin ada dan berlaku di SMK Pasundan Tanjung Sari. Jadi pengetahuan hukum itu sangat penting, ya. Oke, jadi dari hal inilah kalian harus mempelajari, ya, aturan-aturan hukum apa saja yang ada di SMK Pasundan Tanjung Sari misalnya. Makanya nanti ditanyakan kepada guru yang ada di SMK Pasundan, kepada kakak-kakak kalian OSIS dan MPK, apa hukum yang berlaku, ya, di SMK Pasundan Tanjung Sari gitu kan. Poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini, dan seterusnya sampai kepada ada sanksinya. Poin 1 sanksinya ini, poin 2 sanksinya ini, dan seterusnya. Nah, itu ya yang perlu kalian gali. Selanjutnya apa tadi? Yaitu pemahaman terhadap hukum tersebut, terhadap aturan tersebut. Kita tahu nih aturan di SMK Pasundan ini, poin 1 adalah ini, ya, poin 2 adalah ini. Nah, misalkan ya, poin 1 bahwa anak itu tidak boleh gondrong, gitu kan. Jadi ketika dia sudah membaca secara pengetahuannya bahwa oh, pelajar itu yang ada di SMK Pasundan tidak boleh gondrong, maka karena dia tidak paham, asal tidak gondrong saja, gitu kan. Banyak itu siswa yang dia tidak gondrong, jadi dicukur, ya, cukur, tetapi ada semacam jalan kutunya, ya, jadi istilahnya divariasi lah, itu disebit gitu ya. Nah, itu dia tahu mengenai hukum, tetapi dia tidak paham, ya, yang dimaksud di sini tidak gondrong itu seperti apa gitu. Makanya ketika kita tahu tidak boleh gondrong itu, pelajari, pahami. Oh, ternyata yang maksud tidak gondrong itu adalah dirapihkan pinggirnya, standar pelajar, tidak diwarnai rambutnya, ya, jadi polos hitam, tidak seperti artis punk rock misalkan. Itu penting sekali pemahaman, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketaatan. Kita sebagai seorang siswa misalkan taat gak, baik itu terhadap aturan hukum yang ada di negara Indonesia atau aturan hukum yang ada di SMK Pasundan Tanjung Sari. Nah, itu kita harus introspeksi diri, kita sebagai seseorang yang taat atau tidak, gitu kan. Nah, karena ketika aturan itu terus dilanggar, maka akan menjadi pembiasaan bagi kita. Makanya ketika kita sudah biasa melanggar, maka akan terus melanggar. Oleh karena itu dibiasakanlah, gitu kan, untuk kita mentaati hukum yang berlaku, ya. Jangan mentang-mentang misalkan, wah, di Indonesia itu dilarang mencuri misalkan, ya. Baiklah, maling cau mah, gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi dari hal terkecil pun kita harus membiasakan kesadaran hukum, termasuk ya, aturan yang ada di SMK Pasundan yang paling sederhana yang sedang kita akan hadapi, gitu kan. Nah, kita harus taati poin 1 sampai poin 100 misalkan, ya. Peraturan hukum yang ada di SMK Pasundan Tanjung Sari itu adalah salah satu bagian dari kesadaran hukum. Dan juga harus ada poin yang keempat adalah pengharapan, ya, pengharapan hukum.
Yang dimaksud dengan pengharapan hukum ini adalah apakah itu kan hukum tersebut sudah mencapai suatu yang dicita-citakan, seperti pengertian yang di awal disebutkan, yaitu terciptanya situasi kondusif atau ketentraman di lingkungan kita, baik itu di negara Republik Indonesia, baik itu di lingkungan masyarakat kita itu kan, dan juga di lingkungan SMK Pasundan Tanjung Sari, ya, sekolah kita ini. Ya, kalau seseorang itu sudah memiliki pengharapan ke sana, sudah merasakan suatu kenyamanan dari semua orang mengikuti aturan, maka di negara ini gitu kan tidak ada lagi yang takut kemalingan. Mungkin istilahnya pintu pun sudah tidak dikunci lagi gitu kan, kalau istilahnya kita sudah merasakan dampak positif dari hukum yang berjalan, dari pengharapan hukum yang berjalan. Nah, begitupun di SMK Pasundan, ketika kita sudah merasakan, oh ternyata ketika hukum SMK Pasundan itu diketahui semua siswa, dipahami semua siswa, ditaati semua siswa, dan berjalanlah suatu sistem yang kondusif itu kan, rambut rapi, baju rapi, dimasukkan ke dalam atribut lengkap, datang tepat waktu, pulang sesuai jam pulang, kegiatan pembelajaran diikuti sebaik-baiknya gitu kan, maka terciptalah suatu kondisi yang diharapkan dari hukum tersebut. Maka timbullah suatu pengharapan, ini harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Nah, jadi pengharapan itu penting sekali. Maka ketika pengharapan ini tercapai, akan masuk ke dalam fase yang kelima, yaitu peningkatan kesadaran hukum. Ya. Jadi terus ya, aturan-aturan hukum itu kita gali pengetahuan secara hukumnya gitu kan. Kita baca berbagai referensi gitu kan. Nah, kemudian kita pahami, oh ini gak boleh ini harus ini, terus kita pelajari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terciptalah seseorang yang memang sanggup menguasai jiwa dan raganya untuk ya menjalankan suatu nilai-nilai yang dianggap benar oleh seluruh masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah membahas mengenai kesadaran hukum dan 5 poin penting di dalam menjalankan kesadaran hukum tersebut. Mudah-mudahan kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, semoga kalian menjadi warga negara yang sadar hukum. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.